Halitech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasan di Halitech. Video kali ini teman-teman kita akan coba buat surat lamaran ya. Jadi ada sih yang request buat surat lamaran gitu. Kita akan langsung coba buat ya. Biasanya itu surat lamaran itu ada waktunya ya. Jadi kita buat dulu di sini rantau rapat, sini tanggal. Oh ini biasain ya teman-teman, habis tanda baca, koma, titik dan segala macam, semua tanda baca spasi dulu, baru tanggalnya. Contohnya tanggal sekarang itu 11 Juni 2023 ya. Nah ini dia otomatis. Kemudian berikutnya itu perihal. Perihal itu menjelaskan tentang apa ini, surat apa sih ini gitu ya. Kita buat aja lamaran pekerjaan. Kemudian terus perihal ini kita tujukan kemana sih biasanya. Jadi setelah perihal, terus perihalnya kita tujukan ke siapa? Kepada titik 2 bapak atau ibu pimpinan. Nah ini instansinya apa teman-teman? Kalau dia PT buat nama PT-nya, kalau dia yayasan buat nama yayasannya, kalau dia sekolah buat nama sekolahnya. Jadi contohnya kita buat di sini PT. Kalau saya guru ke sekolah kali ya, contohnya seperti ini. Ke PT aja deh, ribet sih. PT titik titik ada Jaya. Nah, seperti ini ya, ada Jaya. Mau dibuat alamatnya juga boleh sih, kalau enggak juga enggak apa-apa. Contohnya PT Ada Jaya gitu kan, pada Bapak Ibu pimpinan PT Ada Jaya, Tangerang Selatan mungkin seperti itu. Atau ya langsung di nih, biasanya saya buat seperti ini, titik 2 ya, saya buat garis penghubung seperti ini, terus enter tempat seperti ini. Nanti posisi-posisinya akan kita edit di akhir, jadi kita tulis aja dulu semua lamarannya ya. Kemudian sehubungan dengan adanya, nah ini yang biasanya harus kita perhatiin. Kita dapat edaran itu, kita dapat adanya tahu lowongan kerja itu dari mana, itu yang penting. Kenapa seperti itu? Bisa saja perusahaan tersebut melemparkan ke beberapa media. Contohnya ya ke media baca ya, seperti newspaper dan lain-lain, atau koran, atau ke radio-radio, atau ke media digital, bahkan media-media pencari kerja seperti Jobstreet, Jobdex dan lain-lain. Jadi perusahaan biar tahu mana yang memikat kita, sehingga perusahaan tahu mana kerjasamanya nanti yang akan dikembangkan lagi oleh mereka untuk mencari pekerja-pekerja baru lagi. Jadi sehubungan dengan adanya, kalau kita kalau kita buatnya media sosial kali ya, kita dapatnya ini dari media sosial gitu ya. Sehubungan dengan adanya edaran lowongan pekerjaan yang ada di media sosial tentang, satu lagi teman-teman, biasanya itu kalau dia dari dinas atau instansi pemerintahan itu ada suratnya.
surat edarannya. Jadi pakai nomor surat. Jadi kalau teman-teman dapat yang itu ya taruh surat edarannya gitu. Sehubungan dengan adanya edaran lowongan pekerjaan, baru nama suratnya, contohnya surat keterangan ini nomor sekian 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 gitu, yang ada nomornya gitu ya. Jadi jangan kita ngaco gitu aja gitu. Jadi kita mengajukan gitu-gitu aja. Jadi kita harus kasih tahu sumbernya ya. Ini biasanya dipakai sama yang CPNS sih, CPNS atau melamar di Pemkab, Pemko, kementerian dan pokoknya instansi pemerintahan sih yang biasanya ada nomor suratnya gitu. Jadi sesuai dengan edaran lowongan pekerjaan yang ada di media sosial tentang perekrutan karyawan di PT titik Ada Jaya dengan posisi sebagai admin gudang sehubungan dengan adanya edaran lowongan pekerjaan yang di media sosial, ada lowongan pekerjaan di media sosial tentang perekrutan, yangnya buang deh kayaknya. Sehubungan dengan adanya edaran lowongan pekerjaan di media sosial tentang perekrutan karyawan di PT Ada Jaya dengan posisi sebagai admin gudang ya, admin gudang, maka saya koma sih, admin gudang kita koma ada PT Ada Jaya dengan posisi sebagai admin gudang, saya yang bukan, maka saya ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan sebagai mengajukan surat lamaran pekerjaan. Adapun data diri saya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Baru kita buat di sini nama siapa, Udin. Ini kenapa saya spasi? Nah, ini tadi saya bilang ini teman-teman yang lain nih ada yang spasi ada yang enggak gitu ya. Nanti ada trik tertentu lah kenapa harus dispasi dan di sini tidak dispasi, di sini tidak dispasi gitu duanya ya. Nama Adil Makmur misalnya ya. Kemudian tempat kalau kita buat dan tanggal lahir titik 2 di sini 17 Juli 1991. Kemudian di sini lagi kita buat pendidikan. Nah, seperti ini. Strata 1 contohnya seperti ini. Ini S1 ya teman-teman, strata 1. Kemudian kalau mau buat alamat boleh, kalau nggak mau buat juga sebenarnya boleh sih. Tapi kalau saya gak usah buat, langsung aja nomor handphone. Kenapa nomor handphone kita buat di sini?
Karena kalaupun kita terpilih, seandainya kita terpilih, perusahaan tidak susah-susah mencari nomor handphone kita untuk lihat ke CV, untuk lihat kemana gitu ya. Jadi dia tahu di sini ada nomor handphone gitu. Dan titiknya nanti nama pendidikan nomor handphone ini menjadi titik fokus sebenarnya. Nanti ada tempatnya menjadi titik, salah satu titik highlight dia, karena kita buat posisinya agak berbeda gitu ya. 0813 0035 0053 seperti ini. Nah, kemudian setelah ini baru kita kasih narasi lagi. Bahasanya biasanya di sini besar, besar sih. Oke, dan dengan ini juga saya sertakan beberapa lampiran yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bapak atau ibu. Ataunya kita slash doang ya, slash ibu. Nah, ada banyak cara di sini untuk menyertakan lampiran. Contohnya ya seperti yang saya buat, dan dengan ini juga saya sertakan beberapa lampiran yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bapak ibu, atau sebagai bahan pertimbangan bapak ibu saya lampirkan sebagai pertimbangan bapak ibu saya lampirkan beberapa dokumen seperti itu ya. Jadi ini, dan juga saya sertakan beberapa lampiran dokumen seperti ini yang kiranya dapat dapat menjadi bahan pertimbangan bapak ibu. Nah, seperti ini. Langsung kita buat dia di sini satu, itu langsung aja deh ya. Fotokopi ini sih biasanya sih gampang deh, yang biasa-biasa aja deh. Kurikulum vitae ya, CV ya, atau daftar riwayat hidup seperti itu. Nah, ini salah nih, R-nya harusnya 2. Curi culuk. Kemudian fotokopi KTP, atau jangan disingkat juga nggak apa, kartu tanda penduduk boleh. Terus fotokopi ijazah, kemudian fotokopi transkrip nilai, kemudian apa lagi ya, pas foto 4x6 seperti ini. Jadi ya ini sesuai dengan edarannya sih, dibutuhkan apa. Misalnya edaran itu kan dengan mengajukan, dibutuhkan lowongan kerja admin gudang, syarat. Nah, S1, umur, kemudian umurnya kan biasanya edaran itu dibatasin sih umurnya kan, 27, 25 gitu ya. Paling rendah 25 gitu, atau paling tinggi paling tua itu 28 misalnya seperti itu. Nah, ini merepresentasikan dari semua yang disyaratkan oleh mereka, pernah bekerja di mana dan bagaimana, berpengalaman misalnya seperti itu. Nah, kurikulum vitae ini menunjukkan bahwa di sini pengalaman-pengalaman kita ya. Terus di fotokopi KTP ini menjelaskan umur kita, jadi sesuai dengan syarat gitu ya. Kemudian fotokopi ijazah dan transkrip nilai ini menunjukkan
intelijensi kita, menunjukkan pendidikan kita, apa yang kita jalani selama di pendidikan tersebut, apa yang kita pelajarin. Kemudian ada pas foto. Pas foto ini untuk menampilkan wajah kita lah ya, biar mereka kenal dengan kita gitu ya. Baru langsung demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung dengan, baru atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, titik, kemudian hormat saya, atau pelamar juga boleh sih, koma di sini, baru namanya tadi Adil Makmur. Oke, seperti ini. Langsung kita coba edit ya. Ini kita blok, tapi pertama blok dulu semua, kita ganti tulisannya, saya biasanya pakai Times New Roman. Kemudian seperti ini kita tarik, kita blok dulu, kemudian kita tarik di sini yang di atas ini, seperti ini, kita tarik angka 10 boleh seperti ini. Nah, di sini sebelum, jangan dilepaskan dulu bloknya, langsung ke cengkes terus capital Isword. Nah, seperti ini. Jadi huruf J-nya tadi tidak besar, ini langsung besar. Dan perihal pekerjaan ini posisinya di sini aja, langsung kita capital Isword aja. Nah, ini untuk tujuannya kepada Bapak Ibu pimpinan, ini langsung kita buat juga capital Isword. Ya, seperti ini. Pimpinan PT Ada Jaya di tempat. Nah, di sini ini titik 2-nya harus sejajar, teman-teman. Ya, jadi kita blok, kita kasih huruf yang tanda L di sini, mana nih batasnya? Di sini boleh, Oke, langsung kita tab lagi. Nah, ini kita tab lagi, seperti ini. Baik, nah ini dia ya. Kemudian, nah masuk kita ke edit yang ini. Ini majuin satu tab. Kenapa majuin satu tab? Ya, ini alinea baru ya, menurut bahasa Indonesia. Jadi sehubungan dengan adanya edaran lowongan pekerjaan di media sosial tentang perekrutan karyawan di PT Ada Jaya, ingat ini harus huruf besar, uppercase di D-nya nggak usah ikut, di PT Ada Jaya, uppercase, posisi sebagai admin gudang, ini capital Isword. Nah, huruf A-nya sama huruf G-nya yang gede. Maka saya ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan. Untuk ini saya tambahin sedikit untuk mengisi posisi tersebut. Nah, ini ada yang kurang, jadi harus kita baca lagi, berulang ya. Adapun data diri saya sebagai berikut. Nah, ini kita buat seperti ini, kita tarik, kemudian kita buat capital Isword. Nah, untuk dan-nya ini kita buat lowercase juga. Kemudian langsung kita majuin sedikit seperti ini. Kemudian kita buat dia seperti ini. Nah, seperti ini. Langsung kita tab.
Kalau mau ditambahin nggak apa-apa sih teman-teman, atau ada alamat mungkin dan lain-lain ya. Ini saya tambahin satu. Nah, seperti ini. Baik. Nah, kenapa tadi saya bilang ini akan jadi highlight ya, teman-teman lihat aja. Mata kita akan langsung ke posisi ini karena dia berada di tengah sendiri dan memberikan jarak di antara paragraf yang ada. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ini seperti ini, Anda mau justify juga boleh seperti ini. Kalau mau di justify juga nggak apa-apa sih. Kadang juga justify, kadang enggak sih, biasa aja. Nah, ini dan dengan ini juga saya sertakan beberapa. Kalau nggak pakai dan juga nggak apa-apa sih, buang dannya. Ini jadi ganti sentence case. Dengan ini saya juga sertakan beberapa lampiran dokumen yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Koma. Ingat koma di sini. Kemudian nih kurikulum vitae sampai fotokopi. Ini dia harusnya capital is word seperti ini. Kemudian kita kasih numbering, terserah numberingnya mau pakai apa, atau mau bullet juga boleh, tapi saya pakai numbering aja seperti ini. Oke. Kemudian demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Nah, ini saya majuin. Ini juga paragraf baru. Demikian surat lamaran ini, pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat bergabung dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Setiap kata Bapak Ibu ini harus capital is word ya, capital is word. Ini juga capital is word karena mereka adalah orang yang kita hormati ya. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Ini mau di sentence di justify juga boleh seperti ini. Terakhir, untuk hormat saya ini kita buat seperti ini, ke tengah seperti ini. Kemudian baru kita center, atau bisa tekan tombol alternatif Ctrl plus E seperti ini. Baru nanti di print dan ditanda tangan. Oh ya, kok beda ya dengan yang saya pelajarin dan dengan yang saya tahu gitu. Mungkin teman-teman merasa seperti itu ya. Beda orang, beda cara mengenalkan diri gitu ya. Surat lamaran itu seperti itu. Beda orang, beda cara merepresentasikan dirinya untuk ini kan termasuk salah satu cara kita buat surat lamaran ini ya, menurut saya. Menarik si pewawancara atau si penerima dokumen kita, atau di sini Bapak Ibu pimpinan PT Adar Jaya gitu. Jadi bisa aja kalau teman-teman bisa lihat, mungkin dia paragrafnya nggak banyak, nggak 3 gitu. Kalau saya 3, kadang saya juga buat yang 2 di pembuka dan penutup. Tapi ini saya coba lebih liar lagi buat 3 ya. Jadi pembuka, ada isi dan penutup seperti itu. Jadi ya banyak sih caranya. Bahkan kalau teman-teman cari di internet juga bentuk surat lamaran tuh ya begini, banyak gitu. Ada yang seperti ini, ada yang beda lagi, ada yang lebih simpel lagi, ada yang bagaimana. Jadi itu tergantung teman-teman mau pakai yang bagaimana. Oke, mungkin teman-teman itu aja yang dapat kita bagi hari ini. Thank you so much for your attention. Saya Hasan Halitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.